teman-teman sehingga dapat bermanfaat. Baiklah, sebelum nonton video ini syaratnya Anda tersenyum terlebih dahulu gitu ya. Jadi jangan baut, jangan cemberut dan sebagainya. Baik, kita mulai ke video berikutnya, atau pembahasan selanjutnya adalah tentang namanya, eee, model sederhana mengenai pengambilan keputusan konsumen. Video ini adalah video lanjutan dari part 1 tentang keputusan pembelian. Dan tadi ini adalah video selanjutnya. Ngomong tentang model, kita memodelkan, memformulasikan gitu ya, bagaimana suatu proses dari konsumen melakukan pembeliannya. Jadi kalau ngomong tentang proses itu berarti ada sistem di situ, ada input, ada proses, dan ada output. Inputnya adalah faktor internal yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi terhadap, proses atau proses pembelian. Ada faktor eksternal yang mempengaruhi tersebut. Jadi di input itu ada 2, jadi ada eksternalnya, ada internalnya. Internalnya adalah, eee, 4P yang Anda pelajari dalam produk, 7P untuk jasa yang Anda pelajari untuk jasa tadi. Lalu kemudian, ini sering dijadikan jadi variable X gitu, bagaimana produk, promotion, price, channel berpengaruh, ada hubungan terhadap minat beli, niat beli, atau keputusan pembelian. Ini yang kita pelajari di variable X-nya, karena ini dinamis, berubah-berubah. Ada juga ini yang lebih spesifik ya, social cultural improvement, lebih spesifik, lebih berhubungan dengan customer ya. Kalau di sosial ada di eksternalnya, tapi ini kita sudah diformulasikan, sudah dirubah ke dalam, suatu bentuk yang bisa kita lakukan perubahan-perubahan itu gitu ya. Seperti family, informal source, other non commercial source, dia social class, kemudian subkultural and kultural. Itu ada di video-video saya sebelumnya. Baik, lalu kemudian itu input yang bisa kita lakukan, atau ingredient-ingredient itulah yang kita bisa gunakan atau kita lakukan perubahan-perubahannya. Bahan baku ini kita olah, gitu ya. Diolah di mana? Di proses. Ya proses adalah proses pengambilan keputusan, ini intinya, gitu ya. Ada need recognition, ada pre-purchase search, ada evaluation of alternative, yang di need recognition atau pengenalan kebutuhan, dan juga pre-purchase, search tengah-tengahnya itu dipengaruhi oleh namanya psychological truth. Ada motivation, perception, learning, personality, dan attitude. Sekali lagi sudah dibahas, silakan Anda nonton lagi videonya kalau misalkan Anda ingin refresh materinya. Nah, dari need recognition, pre-purchase search, dan evaluation of search itu ada muncul namanya experience, gitu. Pengalaman. Itu menjadi, suatu hasil yang diproses atau black box-nya lah gitu ya, yang ada di benak konsumen. Experience itu penting. Experience terbentuk karena dari, proses tadi, ada recognition, pre-purchase search, evaluation of alternative, yang nanti ujungnya adalah pada output. Outputnya adalah post decision behavior. Purchasing intinya. Ya akhirnya adalah outputnya adalah purchase. Ada pembelian di situ. Yang ada 2, ada trial dan juga repeat purchase. Setelah itu ada post, purchase evaluation. Lalu kemudian diputar lagi, muter lagi karena ini siklus berubah gitu ya. Berubah lagi, dari situ nanti kita masuk ke experience lagi, lalu masuk ke input lagi. Kalau menjadi dia akan yes untuk melakukan pembelian, maka dia tetap menjadi experience, prosesnya akan demikian. Kalau dia menjadi dissatisfaction, tidak puas, maka dia akan berputar lagi di titik yang lebih awal lagi, lebih tinggi lagi gitu ya. Ini selalu siklus berubah, berubah-berubah terus, selalu berputar, berubah dan berputar tuh kuncinya. Jadi ada input, proses, dan output. Yang di awalnya kita bahas adalah proses mengambil keputusan konsumen. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan, penelitian sebelum pembelian, yang ketiga adalah penilaian alternatif. Need recognition adalah pengenalan kebutuhan. Dasarnya ketika orang melakukan pembelian, di prosesnya adalah kebutuhan saya apa sih? Apa kebutuhan saya? Jadi lebih banyak kuatnya. Kuat apa sih? Dia banyak menanyakan diri dulu. Pengenalan kebutuhan adalah seperti saya bilang memahami diri dia muncul ketika konsumen dihadapkan dengan suatu masalah. Masalah bagi pelanggan, solusi bagi perusahaan. Solusinya apa? Produk. Itu jadikan solusi. Jadi penting sekali. Ketika masalahnya makin berat, maka membutuhkan suatu solusi yang cukup baik. Makanya prosesnya makin lama, maka produknya juga harus lebih baik. Gitu. Ada 2 gaya pengenalan kebutuhan. Pertama adalah keadaan yang sebenarnya dan juga keadaan yang diinginkannya.
Jadi ada 2 ini, yang real dan juga, ekspektasinya seperti apa. Dengan keadaan yang benar dan juga keadaan yang diinginkannya. Kalau semuanya sesuai, maka orang menjadi sesuai dengan kebutuhannya. Karena kebutuhan berbeda-beda, ada yang betul-betul keadaan saat ini dibutuhkan, atau dengan kebutuhan yang diinginkannya dia, karena berbeda antara kebutuhan dan keinginan juga gitu. Nanti kita lihat juga bagaimana keadaan sebenarnya dia apa sih gitu ya, dia profesinya apa sih gitu ya, itu dibutuhkan. Tapi kita juga harus menanyakan terlebih dahulu gitu ya, apa sih yang diinginkannya gitu, ekspektasi terhadap itu apa gitu. Ekspektasi juga penting. Penuhi dulu kebutuhan intinya yang sebenarnya, lalu kalau Anda sanggup, pemasaran sanggup, atau produk Anda sanggup, maka penuhi yang diinginkannya. Nah, keinginan itu sangat banyak sekali. Kalau Anda bisa penuhi keinginannya, orang akan menjadi loyalitas, jadi lebih loyal. Tapi kalau Anda penuhi kebutuhannya, orang akan division. Jadi untuk memenuhi tahap ke loyalitas, penuhi dulu kepuasannya. Nah, lalu kemudian, penelitian sebelum pembelian. Ini adalah dimulai dari pencari informasi internal, biasanya dari pengalaman terdahulu, lalu eksternal. Jadi dia punya histori dulu, dia punya pengalaman apa, kalau misalkan dia punya trauma satu brand, biasanya dia akan, eee, kurang menyukai brand tersebut gitu, bahkan merekomendasikan jangan beli produk itu, jangan beli produk itu. Walaupun itu hanya mungkin ada produk gagal saja gitu ya. Tapi dia akan mencari dulu ketika kita melakukan pembelian, kita akan lihat dulu informasi internal kita, pengalaman kita seperti apa tuh. Atau misalkan dari dampak dari internet, kita melihat pengalaman orang lain seperti apa. Kita selalu melihat dulu misalkan testimonial orang, baik lagi ke review orang dari YouTube misalkan gitu, atau misalkan melihat unboxing orang. Melihat ketika membeli suatu di media marketplace, kita lihat testimonialnya dulu. Penilaiannya bintang 5 kah, kemudian 4,7 atau apapun juga, kemudian lihat komennya seperti apa. Itu penting gitu ya. Penelitian kita lakukan dulu sebelum membeli suatu produk, apalagi kalau berhubungan dengan yang namanya online. Konsumen pun demikian. Jadi butuh trust, butuh public relation yang sangat kuat, membangun kepercayaan yang baik. Karena ketika konsumen komplain di internet yang bacanya banyak, walaupun satu menulis, tapi dampaknya yang bacanya luar biasa gitu. Lalu kemudian sumber informasi alternatif sebelum pembelian bisa berasal dari personal maupun impersonal. Banyak informasi alternatif, bisa dari rujukan, ada dari kelas sosial, atau sifatnya impersonal dan sebagainya. Ada kewajibannya yang, oh ini di kantor kita semakainya ini semuanya sama. Itu sesuatu yang menjadi rujukan atau sumber informasi yang dijadikan tujuan sebelum pembelian. Lalu kemudian ada segmen konsumen dan kaidah berbelanja khusus yang kita gunakan. Pertama adalah loyalis dan praktis. Loyalis yang praktis, jadi setia, setia, punya genetik yang kuat, tapi praktis sifatnya. Mereka yang mencari cara untuk berhemat melalui berbagai merek dan produk yang bagaimanapun juga akan mereka beli. Jadi mereka akan cara yang berhemat itu bukan, finansialnya ya, tapi caranya lebih 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 gampang lah. Dia akan memilih produk yang dia gunakan ketika waktu itu ya. Oh saya sudah kuat dengan produk yang ini, sudahlah itu aja lah, sehingga saya nggak usah capek-capek. Atau orang yang udahlah pokoknya saya pakainya ini aja, udah kuat. Lalu kemudian ada pembelanjaan dengan harga terendah, ini baru finansial. Mereka yang membeli barang yang berdasarkan pada harga yang rendah dan sedikit atau tidak memperhatikan merek. Ya udahlah ada promo, ada apa, ini peluang, ini kesempatan. Ketika produknya baru, maka yang ditawarkan oleh perusahaan adalah biasanya untuk meng-attract pasar, untuk menarik pasar adalah dengan menawarkan harga yang rendah. Ini sering berhasil. Lalu kemudian oportunis yang suka beralih. Nah ini yang suka berubah-ubah, namanya switcher customer. Mereka yang menggunakan kupon atau penjualan obral untuk memutuskan pembelian di antara merek atau produk yang mereka minati. Mereka punya kupon ya, punya banyak sekali gitu ya, kupon-kupon yang digunakan di marketplace juga ya, bisa kita gunakan. Itu mereka tergantung ada kesempatan, ada peluang gitu ya, ditawarkan mereka akan pindah atau melakukan pembelian terhadap merek atau produk yang mereka minati. Lalu kemudian yang suka tawar-menawar, ini kaum emak-emak paling hobi tawar-menawar. Mereka yang mencari harga yang paling murah dan tidak setia pada merek. Ya, yang penting adalah harganya dulu, orientasinya pada harga. Ini segmen konsumen tadi, jadi harus pelajari juga kaidah-kaidahnya apa. Karena jangan sampai antem semua, digaspol semuanya, tapi kita nggak memperhatikan segmen konsumennya. Perhatikan itu dulu. Cara pendekatannya berbeda-beda.
sehingga untuk bisa hasilnya menjadi lebih efektif. Lalu kemudian strategi alternatif untuk mengatasi informasi yang hilang. Misalkan pertama adalah konsumen dapat menunda keputusan sampai informasi yang hilang diperoleh. Kalau ada sesuatu yang, oh ini mas kurang nih informasinya, saya belum tahu dapat ini, saya nggak ada review dari berbagai youtuber yang ada, misalkan gitu, atau tips tutorialnya kurang kurang lengkap, maka saya akan menunda dulu. Lalu kedua adalah konsumen dapat mengabaikan informasi yang hilang dan memutuskan untuk meneruskan dengan kaidah keputusan yang ada saat itu menggunakan informasi yang tersedia. Jadi kalaupun ada sesuatu yang hilang atau yang kurang, dia akan mengambil keputusan dengan, "Ya sudah, ini informasinya ada ini ajalah, cukup lah." Atau dia berani untuk mengambil itulah. Dilihat dari reputasi store-nya dulu mungkin ya, produknya dia nggak ada review, belum nol pembelian, tapi dilihat di store, tokonya bagus. Konsumen dapat merubah strategi keputusan yang biasa digunakan dengan strategi yang dapat mengisi informasi yang hilang dengan lebih baik. Jadi banyak sekali strategi dari konsumen gitu ya, sehingga dia cari alternatifnya untuk bisa memenuhi informasi yang ada. Nah, konsumen dapat menduga atau membangun informasi yang hilang. Jadi dia bisa membuat suatu persepsi gitu, berdasarkan dari pendapat dia. Makanya ini influencer, banyak perusahaan-perusahaan UKM atau perusahaan-perusahaan yang udah maju juga ya, udah besar, dia menggunakan jasa influencer, kemudian jasa-jasa YouTuber atau Instagram gitu ya, untuk membangun opini-opini publik. Jadi kalau orang influencer sudah membuat suatu opini terhadap satu produk ya, maka orang-orang akan lebih percaya, mudah percaya terhadap itu kan gitu. Jadi bisa mengatasi informasi yang hilang. Walaupun tidak lengkap, tapi kalau yang ngomongnya adalah siapa, maka dia bisa memberikan dampak. Ini yang terakhir adalah hasil proses pengambilan keputusan. Ada perilaku pembeliannya, setelahnya, afternya gitu ya, eee, atau dari awalnya. Dan kemudian ada pembelian percobaan, pembelian berulang, repeat buyer, dan juga pembelian komitmen jangka panjang, loyalitas. Pembelian percobaan adalah yang new buyer, biasanya skalanya baru skala besar pertama-tama lah. Kalau yang repeat buyer sudah ada namanya pembelian yang berikutnya. Yang kemudian ada yang loyalitas, sudah biasanya dia punya member dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah yang perilaku pembelian. Yang berikutnya adalah ada pembelian pasca pembelian, afternya. Ini dilihat dari kinerja sesuai dengan harapan. Dia mengevaluasi, konsumen mengevaluasi berdasarkan dari harapannya. Setiap orang membeli suatu produk di suatu toko atau produknya, dia punya harapan yang cukup tinggi. Karena dia mengorbankan juga finansial, effort, kemudian time dan sebagainya. Atau misalkan kinerja melebihi harapan. Atau juga yang kita tidak inginkan adalah kinerja di bawah harapan. Ada tiga pas pemilihan itu, ada kinerja sesuai dengan harapan, kinerja melebihi harapan, kinerja di bawah harapan. Kalau kinerja sesuai dengan harapan berarti standar. Kalau kinerja melebihi harapan berarti adalah superior begitu ya. Orang akan menyebabkan banyak sekali menjadi loyalitas gitu. Atau kinerja di bawah harapan itu jadi inferior. Itu dampaknya. Nah, yang kita misalkan gini, contohnya adalah perilaku konsumen untuk memberikan hadiah gitu. Ini perilaku membeli hadiah merupakan tindakan komunikasi simbolis dengan arti yang eksplisit dan implisit yang berkisar dari ucapan selamat, pernyataan sayang, dan penyesalan sampai dengan kewajiban dan dominasi. Itu sesuatu yang menjadi budaya yang biasa. Nah, ada 5 jenis pemberian hadiah. Kita contohnya hadiah nih ya. Pertama hadiah antar kelompok, kedua hadiah antar kategori, hadiah dalam kelompok, hadiah dalam perorangan, hadiah untuk diri sendiri bahkan gitu ya. Achievement gitu ya. Ya untuk diri sendiri, biasanya dia akan menghargai diri dia dengan misalkan, "Oh saya mau me time, oh saya memberikan ini, produk ini karena saya udah dapat suatu prestasi lah." Nah ini yang menjadi, eee, banyak sekali gitu ya, ternyata dari pemberian kategori hubungan pemberian hadiah itu jadi banyak. Misalkan adalah in group, misalkan dia, giving, a gift to another group-nya. Misalkan grup operasional, grup di perusahaan ya, misalkan grup operation, misalkan grup marketing saling memberikan kado misalkan gitu, atau misalkan antar kelas dan sebagainya, banyak sekali gitu. Jadi dari kado aja sudah banyak sekali gitu. Kemudian, keadaan motivasi yang dilaporkan mengenai perilaku pemberian hadiah terhadap diri sendiri, ada yang reward, one save gitu ya, mi miles,
penghargaan diri saya atas suatu pencapaian yang ada, personal accomplish, feeling atau feeling down. Ada holiday, ada feeling stress, have some extra money, need, had not bought for certain while at the achievement of a desired goal and other. Itu ada aja. Motivasinya adalah personal accomplishment to reward oneself dan sebagainya. Itu itu pun bisa kita ini banyak tak lainnya biasanya hargailah diri Anda. Anda worth it untuk mendapatkan, Anda cocok di sini. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Ini cukup banyak sekali bahasanya, tapi Anda harus belajar juga, harus mengetahuinya, harus mandiri belajarnya. Silakan Anda cari referensi yang lainnya. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda komentar nanti di kolom komentar, nanti akan saya bahas. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.